di Alkitab bahwa ada satu tahun itu baik atau tahun itu buruk. Tapi cuma ditulis di Alkitab bahwa hari-hari terakhir. Jadi begini, tahun berganti tahun kita sedang lewati dan kita sedang berada di tahun 2024. Apa yang Alkitab katakan bukan di tahun, apa yang Alkitab katakan di hari-hari terakhir, bukan apa yang Alkitab katakan di tahun 2024. Jadi kalau ada nubuatan-nubuatan itu baik, ada kata-kata profetik baik. 2024 tahun kemenangan, tahun keberhasilan, itu adalah kata-kata profetik iman kita. Tapi tidak ditulis di Alkitab 2024 itu tahun yang disebut baik, tahun luar biasa, tahun diberkati. Tidak, cuma ditulis bahwa hari-hari terakhir. Ya, jadi kita punya iman bahwa tahun 2024 itu anak-anak Tuhan akan melangkah berjalan dalam kemenangan, kepastian. Tapi kita sedang ada dalam peperangan yang baru, pertandingan yang baru, perjuangan yang baru. 2023 kita sudah lewati. Saudara, sejak awal tahun 2023 sampai akhir 2023 kita sudah mengalami namanya peperangan, pertandingan, perjuangan hidup. Dalam pribadi kita, rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita, peran kita. Kita sudah melewati. Ada jatuh bangun di sana, ada kegagalan di sana, ada hal yang besar yang kita boleh alami, dan banyak hal yang kita sudah lewati. Di 2024 kita memulai lagi pertandingan yang baru, peperangan yang baru, perjuangan yang baru. Kita tidak tahu akan ke depan akan kita alami seperti apa, tapi kita percaya bahwa anak-anak Tuhan yang melangkah dalam hidupnya setiap hari, selama engkau berjalan bersama dengan Tuhan, Alkitab ya dan amin, kerajaan surga tidak pernah akan tergoncangkan. Kerajaan surga bukan bicara perkataan, tapi kuasa yang ada di sana. Jadi berarti selama hidup kita berjalan bersama Tuhan, tetap menjaga hati hidup kita tetap terkoneksi, maka engkau akan tetap berjalan dalam kemenangan dan kepastian. Amin, saudara. Oke, karena setiap hari kita mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, itu akan mengalami serangan. Di mana ada satu oknum yang tidak akan pernah senang dalam hidup kita, yang akan terus berusaha membuat kita gagal, jatuh, hancur, letih, lesu, beban berat. Siapakah dia? Itu lawan kita dari luar. Efesus 6 ayat 12 berkata, sesungguhnya lawan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia gelap, roja di udara, yang setiap hari serangan kita dari luar itu akan menyerang saudara. Belum bangun aja kita sudah ada yang menunggu. Di kamar tidur saudara ada dua malaikat, dan malaikat iblis dan malaikat surgawi. Dua-dua pegang catatan. Malaikat bilang begini, patu malaikat iblis, mana lihat dia mau bangun nih, dia bangun langsung cari Tuhan ini. Iblis bilang, nanti lihat, tadi malam dia mimpi jahat, pasti bangun bukan cari Tuhan. Apa tuh dia mau bikin? Betul saudara, pada saat kita tidur malam tidak bangun mesbah, bangun pagi bukan cari Tuhan, cari HP. Langsung status mimpi jahat. Itu setiap hari saudara. Nah kalau so status mimpi jahat pagi-pagi, kau nyenang berdoa sepanjang hari itu, kehidupannya nggak bagus, jahat terus. Tapi kalau bangun langsung cari Tuhan, sepanjang hari engkau akan mengalami hidup di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Oke, saya ditaruh Tuhan saudara di tahun ini, karena saya baru pertama kali di tahun ini. Kehidupan kita ini selalu saya bilang ada dalam medan peperangan, ya. Dan medan peperangan maksudnya setiap hari. Dan medan peperangan itu ada di jiwa, pikiran. Karena itu kenapa kita selalu berjalan harus menaklukkan kehidupan kita, tingkat jiwa kita ke dalam tingkat dimensi roh. Karena iblis tidak akan menyerang saudara kalau Anda hidup dalam roh. Tapi selama hidup kita itu turun dimensi, berputar-putar pada dimensi jiwa, nah, di situ kita akan mengalami serangan iblis setiap hari. Ya, nah, dia selalu membaca pikiran kita, selalu. Ya, jadi serangan kita itu setiap hari dari luar akan menyerang saudara di tingkat jiwa. Tapi ada lawan kita yang harus kita kalahkan setiap hari lewat ada harga yang harus dibayar. Alkitab bilang apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Coba kita lihat jenis apa yang tidak bisa diusir. Markus 7 ayat 21.
Lihat, buka firman Tuhan. Ya, kalau lawan kita dari luar itu selalu menyerang saudara di tingkat jiwa, dia mempengaruhi saudara, dia bikin kita terpengaruh, pikiran kita kacau, kita mendengar sesuatu, kita masukkan di tingkat jiwa, kita goyah, kita kejut hati, kita tawar hati, kita takut. Nah, itu kegoncangan jiwa. Dia menyerang di situ. Tapi ada lawan kita dari dalam. Apa itu, saudara? Sebab dari dalam, dari hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Mungkin pada tingkat ini kita akan bilang begini, pendeta, itu sejauh kalau kita. Dulu kita jahat, dulu kita percabulan, dulu pencurian, dulu pembunuhan, pendeta, udah sadis itu. Terus ayatnya. Tapi Anda melihat, persinahan itu, kalau dia di atas, dari tingkat atas itu keras-keras. Persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, mulai pelan-pelan. Kelicikan, hawa nafsu, iri hati, mulai dalam, kecil-kecil tapi dalam, saudara. Ya, kesombongan, kebebalan, itu semua dari dalam. Ini adalah kehidupan kita, daging kita pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Siapa di sini yang sudah bertobat lahir baru, sobahasa roh, kok sudah muncul tuh kedagingan? Sombong, iri hati, dendam, amarah. Pasti masih ada, saudara. Itulah pertandingan peperangan kita tiap hari. Bagaimana kita mengalahkan pribadi kita, daging kita. Saudara tahu, inilah yang membuat kadang-kadang kekristenan itu hidupnya on off. Kenapa? Karena ada yang dari dalam itu yang sulit dia kalahkan. Ini perlu proses pembentukan. Kenapa kita masih diizinkan Tuhan itu dikatakan besi menajamkan besi? Masih diizinkan diproses. Kenapa? Karena itu dari dalam ini yang harus dihancurkan. Kalau kita di dalam Tuhan, selama kita tidak membuka celah di pikiran hati kita, perkataan kita, iblis tidak akan masuk. Karena dia mau masuk dari luar ke dalam. Dia masuk lewat celah. Iblis masuk dalam dimensi hidup kita, dalam dimensi jiwa, lewat celah. Ada celah sedikit dia masuk. Contoh, berpikir negatif dia masuk. Perkataanmu yang selalu mengeluh itu negatif, dia bisa masuk di situ. Tapi selama engkau tidak membuka celah itu, tidak akan masuk dia. Tapi yang dari dalam ini, saudara, suami istri siap-siap ke gereja. Saudara, iblis biasanya mengintip. Suami sudah pakai baju, sudah pakai dasi, bagus-bagus, iblis intip terus, saudara. Kalau iblis bilang begini, nggak nape celana, nggak nape metua salah setrika. Coba itu baju, celana, so salah setrika, so 3 peda. Dia panggil dia ke itu, mama, so salah setrika so ini. Dia bisa bilang, tidak dapat lihat, wah istri bilang, dapat lihat. Iblis bilang, dapat lihat sekali itu. Akhirnya apa? Emosi. Ini dapat lihat sekali, ini dapat lihat sekali ini. Akhirnya, so pakai dasi mau masuk gereja, karena emosi, suami bilang, nggak ada jatuh masuk gereja. Kita so bilang damai. Istri bilang, sudah nggak usah masuk gereja dua-dua, habis orang. Akhirnya masuk gereja, so bilang itu damai, saudara. Itu kan dari dalam. Kalau dia boleh tengking itu, kenapa? Dari dalam. Masih mudah tersinggung. Tapi puji Tuhan, saudara jemaat sini, wow semua. So tidak mudah tersinggung. Cuma Tuhan yang tahu. Saudara tahu peperangan gembala itu, tim pengembalaan itu adalah harus menahan serangan-serangan musuh. Musuh siapa? Kadang-kadang jemaat jadi musuh. Saudara, saya pernah dipanggil orang berdoa. Saya pernah, karena saya memang penginjilan, melayani gereja lokal, di semua gereja lokal, semua denominasi. Ada satu gereja saya bertahun-tahun di situ melayani, sebulan sekali. Nah, gembalanya masuk rumah sakit. Jadi sekretarisnya telepon saya, Pak Pendeta boleh kok mulai berdoakan tolong ibu gembala. Oke apa? Udah sakit. Saudara tahu kita sampai masuk. Aduh, saudara. So begini tuh ibu gembala. Oh Tuhan, siapa dia so begini? Karena dia so begini, sudah boleh bicara. Jadi yang terjemahkan di sekretaris. Dia bilang, Pak Pendeta tolong ibu gembala kok terlalu banyak makan hati dengan jemaat. Oh saudara, kalau so begini so bahaya. Ini juga kalau orang gembala tidak punya kekuatan mental roh, saudara bahaya juga. Lama-lama gembala Parkinson.
Jadi khotbah seperti begini, saudara-saudara. Karena kenapa? Pasal Parkinson. Saudara, saya 10 tahun penggembalaan, 13 tahun. Babak belur. Artinya mungkin ya saya salah jubah. Karena itu belum waktunya saya sekarang bergerak di penginjilan. Saudara, karena mental temperamen saya ini, saudara, ya memang mungkin bukan jubah di situ. Kalau gembala kan mesti membalut terus. Di itu Tuhan kasih jubah yang betul-betul dia hati jadi kabel. Orang jemaat pergi sakit hati, sudah yang sakit hati, saudara. Kalau orang penginjilan begini, kalau jemaat tidak datang, dia sedang tidak datang. Sampai nggak mati dan datang mau pusing. Nah, ini kan penginjilan pegaya, saudara tahu. Nah kalau begitu terus lari semua tuh jemaat. Satu kali yang datang-datang tuh jemaat cuma tanya, "Kamu datang-datang? Gimana kok Tuhan itu minggu ampas tuh gembala nak kasih tangan? Cuma nak kasih tangan, mari kita kasih tangan." Itu begitu, sudah tahu pokoknya nak kuat. Nah ini masalah pengembalaan. Belum kita tiap hari saudara tahu menghadapi keadaan dunia, menghadapi persoalan masalah. Jadi saya hari ini Tuhan pakai jadi alat Tuhan memberitahukan kepada saudara tentang kehidupan kita di 2024 ini, apa yang harus kita lakukan. Oke, saya bilang tadi kita sedang menghadapi peperangan lawan dari luar dari dalam. Pribadi kita lawan kita paling berat. Nah, mari kita sama-sama lihat untuk kita menjadi gereja Tuhan yang kokoh di hari ini. Saya menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Peperangan kita itu saya bilang selalu ada di tingkat jiwa. Jadi mari kita sama-sama lihat rahasianya untuk Anda kuat mengalahkan kehidupan ini yang penuh peperangan, di mana ada serangan-serangan di tingkat jiwa. Nah, kita akan lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan untuk membuat kita kuat melangkah. Dan engkau akan jadi gereja yang kokoh di 2024 ini. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Oke, kita buka dulu firman Tuhan 1 Yohanes pasal 5. Lihat. 1 Yohanes 5 ayat 4. Atau dari ayat 1 lihat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Oke. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah itu tidak berat. Ayat 4. Oke. Ayat 4, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Di sini dari ayat 1 sampai 4 ada kata lahir dari Allah. Semua yang lahir dari Allah. Oke. Semua yang lahir dari Allah. Saya sering menyampaikan begini, saudara, ya. Pelayanan penginjilan jalanan sejak dari 2020 sudah 500, kami sudah ada pada tahap 587 kali. Saya bilang begini, di luar Tuhan tidak ada damai. Di luar Tuhan Yesus tidak ada ketenangan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Katakan amin. Di luar Yesus tidak ada jawaban, tidak ada kepastian, tidak ada ketenangan, tidak ada damai, tidak ada keselamatan. Itu pasti. Tapi di dalam Yesus, perhatikan, ada keselamatan, ada damai, ada sukacita, ada ketenangan. Katakan amin. Pertanyaannya adalah, apakah hidupmu setiap hari dari pagi sampai malam ada damai terus? Ada ketenangan terus setiap hari. Walaupun sudah di dalam Tuhan. Oke? Apakah setiap hari bangun jam 6 pagi tutup, bangun jam 6 pagi tidur jam 9 malam? Apakah engkau penuh dengan damai terus, ketenangan terus setiap hari? Itu memang harus bagian kita. Saudara, ada 4 hal kita dipanggil oleh Tuhan. Yang pertama, Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiranmu, karena untuk itu engkau dipanggil oleh Tuhan. Kita dipanggil Tuhan dari kegelapan,
dari kehancuran, lembah kekelaman, kegoncangan, tidak jelas, tidak pasti, masuk dalam panggilan Tuhan untuk hidup dalam damai, ketenangan, sukacita, dan keselamatan. Itu panggilan kita. Yang kedua, Efesus pasal 6 ayat 10 berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, engkau dipanggil Tuhan untuk kuat dalam Tuhan. Katakan amin. Engkau dipanggil Tuhan untuk kuat. Saudara, untuk kuat bukan langsung kuat. Kita bukan langsung kuat. Untuk Anda mau bertanding, saudara, contohnya bertanding. Anda mau ikut pertandingan lari 100 meter speed, begitu. Anda pasti latihan dulu. Kalau tidak latihan terus langsung bertanding, pasti jantung. Tidak terus 100 meter sudah serubuh. Kalau nyenak kosa, jantung. Kalau tidak pernah latihan. Untuk masuk pertandingan tinju harus latihan. Semua perlu dilatih. Iman pun dilatih. Katakan amin. Jadi untuk jadi kuat itu bukan langsung kuat. Untuk hidup dalam damai bukan langsung tenang, bukan langsung damai. Coba Anda masuk dulu Yesaya 26 ayat 3. Lihat, mundur sedikit ayat ini. Nah, puji Tuhan karena ini baru pertama kali kita melayani, kita sudah 2 kali maksudnya, tapi ini tahun baru. Jadi hari ini karena cuma 1 sesi sini loh, ini ada 2 kan. Nah, biasanya saya menyampaikan firman Tuhan apalagi tahun baru, biasanya ada 4 hal, baru ada kesimpulan 1 hal, jadi 5 hal. 1 hal 1 jam, 5 hal 5 jam. Masih ada amin sini. Baru ini so hilang damai semua. Kenapa? Bapak pikir itu mah ini pendeta, jangan terlalu lama. Coba lihat ayatnya. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai. Saudara, untuk punya keteguhan hati, bukan langsung teguh terompe hati. Ada persoalan teguh. Tidak bisa kuat, tidak bisa teguh. Harus punya kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ada orang sakit di rumah sakit, tapi orang ini tidak pernah masuk gereja, tidak pernah beribadah, tidak pernah baca Alkitab. Terus terang berkunjung, kau bilang begini, bro, sis, kasih kuat tuh iman. Saya mau tanya, mau kuat bagaimana DP iman? Tidak pernah ibadah, tidak pernah dengar firman Tuhan, tidak bisa kuat DP iman. Mesti kasih kuat ke DP iman. Bagaimana kamu mau kuat kan? Tidak pernah dengar firman Tuhan. Iman kan cuma timbul lewat firman dan ibadah. Tapi kalau orang rajin beribadah, orang rajin baca Alkitab, terus dia contoh karena lemah dia masuk rumah sakit, kita berkunjung, kita bilang kasih kuat iman, dia kuat. Tolong kasih support, bangkit dia saudara. Betul enggak? Pasti dia akan kuat karena dia punya benih. Sudah tahu kalau Anda pergi ke rumah sakit, ketemu orang sakit, kita akan bilang, ini sakit apa? Oh biasa ini, Tuhan kita luar biasa, penyembuh yang ajaib, pasti kuat sembuh. Kita pasti akan kuat dan sembuh, betul enggak? Tapi coba Anda pergi bilang, sakit apa ini? Oh sakit ini, baru mati di sebelah situ, tapi saudara, bahaya ini penyakit. Saudara, Anda lihat dia akan begitu. Tak kancing dia saudara. Betul enggak? Teman saya pendeta saudara, naik pesawat, di sebelahnya juga pendeta. Setiap kali goncangan, pendeta yang satu ambil itu minyak urapan, dia gosok di kepala. Dan dia begini, goncangan lagi, dia minum itu minyak urapan. Sudah tahu karena goncangan terus, ini pendeta yang teman-teman ini cuma diam-diam saja. Yang satu ini pendeta, berani minyak urapan. Kalau dia bilang begini, bro, nyenak mau pakai minyak urapan? Untuk teman-teman bilang begini, kalau mati sama-sama kok orang di sana ini. Kenapa gitu semua untuk minum tuh nanti? Sorry kita kok di sini. So tahu kegoncangan ini perlu kekuatan. Jadi dia bilang begini, teman-teman bilang begini. Alkitab kan bilang begini, di dalam Tuhan mati adalah keuntungan. Kalau mau mati masuk surga, tenang saja. Jadi itu kalau satu begini cuma begini. Kadang-kadang sudah tahu hidup kita begitu. Kekuatan damai itu yang tidak bisa langsung teguh, harus punya kebenaran. Sama dengan kuat. Kuat itu bukan langsung kuat, harus latihan. Makanya kita diizinkan Tuhan masih dibentuk, diproses untuk supaya kuat, untuk dilatih rohani kita supaya kita kuat.
Jadi itu panggilan kita. Yang ketiga, Alkitab bilang kita dipanggil Tuhan untuk jadi pemenang, lebih daripada pemenang. Nah, untuk lebih daripada pemenang, seorang pemenang bukan tidak pernah gagal. Bertanding satu kali gagal, maju lagi. Ya, jadi seorang petarung pemenang itu bukan pengecut. Gagal dia maju, jatuh dia bangkit. Itulah kekuatan kita, saudara. Kenapa? Karena ada Tuhan kita yang selalu berkata, mari aku bangkitkan, aku berikan kemenangan, kekuatan. Kita perlu semangat karena kita jadi pemenang. Dan yang keempat, engkau dipanggil Tuhan untuk jadi penyembah yang benar. Penyembah yang benar itu bukan langsung kita pegang main, oh kami menyembah Engkau Tuhan, nangis-nangis. Itu penyembah yang benar. Penyembah yang benar itu adalah mempersembahkan korban yang berbau harum. Korban yang berbau harum itu adalah yang tersembelih, yang terasa, dapat rasa. Anda sudah pernah berdoa, saudara? 10 menit, 1 jam, 2 jam, terus mengalir terus. Sudah berjam-jam Anda berdoa, itu terasa sekali korbanmu sangat berbau harum. Tapi kalau Anda berdoa cuma nanti melapor ke Tuhan, selamat pagi Roh Kudus, kita mau cepat pulang kerja, Tuhan Yesus kita seolah-olah. Ini kadang-kadang doa tidak sopan, saudara ya. Jadi penyembah yang benar itu adalah mempersembahkan korban yang berbau harum. Makanya kalau kita punya korban yang berbau harum di hadapan Tuhan, maka kehidupanmu itu akan tercium baunya harum. Orang yang banyak dia di hadapan Tuhan, sudah pasti dia akan jadi surat-surat pujian yang dapat dibaca, yang terbaca dan terasa. Sudah pernah Anda, saudara, ketemu orang dan Anda bilang begini, kita kalau ketemu orang ini, kita dengar dia bicara, kita rasa sejuk, damai, dia muka luar biasa. Kita ketemu orang ini, kalau dikasih nasihat, kita terasa sekali. Ini kelihatan orang ini, saudara tahu, betul-betul dia korban yang dia naikkan kepada Tuhan berbau harum. Sampai orang bisa cium. Bisa cium bau harumnya di caranya, bukan di peketia yang Tuhan cium, ya maaf. Ya. Dia kehidupan. Jadi terasa, kalau orang banyak dia dari Tuhan, banyak berdoa, pasti kata-katanya itu kata-kata yang lembut, selalu membangun. Betul enggak? Pikirannya bersih, selalu memberikan motivasi. Kita bisa rasa, makanya kita katakan engkau jadi surat pujian yang dapat terbaca. Tapi kalau orang syukuran di hadirat Tuhan itu kentara sekali, kelihatan sekali. Dapat dari mana? Di pemuka sama dengan Popaya Tono. Lihat saudara, di pemuka tajam-tajam begitu sama yang dunia. Dapat lihat banyak masalah. Oke, jadi saya mau beritahu, inilah panggilan kita yang harus ada pada kita. Jangan pernah kehilangan panggilan ini. Caranya gimana? Caranya harus tetap kita harus punya kehidupan yang kelihatan. Kelihatan apa? Bahwa betul-betul engkau berasal dari Allah, lahir dari Allah, punya sifat-sifat ilahi. Katakan amin. Sifat ilahi yang ada pada kita itulah yang membuat kelihatan betul-betul engkau anak Tuhan. Bilang anak Tuhan, bukan anak setan, bukan anak hantu. Ya, karena kadang-kadang kalau sebuah suami istri, saudara, setan aja kaget. Setan bilang darah Yesus. Setan bilang anak gue mau lebih dari kita. Kan terang begitu, saudara tahu. Ya, jadi hari ini pesan firman Tuhan adalah miliki sifat ilahi. Bilang sifat ilahi. Karena sifat ilahilah yang kita pertahankan itu yang membuat kita berbeda. Alkitab bilang ada perbedaan anak-anak Tuhan yang berjalan bersama Tuhan, yang tetap menjaga mesbah hidupnya, menjaga hatinya, menjaga hidupnya. Ada perbedaan dan iblis bisa lihat perbedaan itu. Saudara, saya sering bilang begini, ada satu pendeta, ada satu iblis di sini, ada 10 pendeta di sini. Bagusnya di mana itu? Ini 10 pendeta, iblis mau dengar, dorong mau bicara. Ini dorong cuma mau bicara haleluya. Jadi iblis mau dengar, iblis pegang catatan. Pendeta satu bilang haleluya, iblis bilang ini ada apa rasa.
Yang satu bilang haleluya, iblis bilang cuma suara yang keras tetapi tidak ada manfaatnya. Akhirnya iblis tidak terusik, saudara. 9 pendeta 9 haleluya, iblis bilang nilai 1, nilai 3. Jadi artinya DP nilai itu iblis bilang tidak terasa. Setelah pendeta terakhir cuma bilang begini, kenal apa kita? Iblis langsung lari. Dia so kenal. Kenapa dia kenal? Iblis tahu. Ini orang ini punya kehidupan berbeda. Iblis bisa tahu. Nah, orang ini yang tahu dalam hidup kita itu adalah Tuhan kita yang tahu. Iblis juga tahu. Kapasitas rohani saudara, iblis tahu. Makanya pada waktu Anda tahu juga rohani saudara seperti apa, ketika Anda mau melangkah, Anda tidak akan pernah ragu karena Anda tahu. Tapi kalau ada sesuatu yang kau simpan di hati pikiran, waktu pun mau berdoa, Anda tertuduh. Oh Tuhan Yesus, pulihkan keadaanku Tuhan, berkati aku. Iblis bilang koncudu begitu atau mau diberkati? Betul tertuduh, memang betul koncudu. Koncudu bahasa Prancis. Kira orang gunjur masuk surga, saudara. Jadi Tuhan berkatilah aku. Iblis bilang koncudu mana? Akhirnya DP iman, DP doa tidak kuat lagi karena saudara tertuduh dengan itu koncudu. Betul enggak, saudara? Iri hati, tapi mau suka pulihkan aku Tuhan. Tapi iri hati. Ini semua serangan-serangan iblis di saat ada celah. Makanya waktu coba Anda buka Mazmur 26, saudara, lihat. Ada doa di sini, doa yang saya bilang ini doa yang luar biasa. Ayat 1 dikatakan begini. Lihat. 3, 2, 1. Berilah keadilan. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Aku telah. Terus ayat 2, keras-keras baca. 3, 2, 1. Ujilah aku ya Tuhan. Cobalah aku, selidiki batin. Berani tidak kita berdoa seperti ini, saudara? Berani tidak kita berdoa? Uji aku Tuhan. Coba bilang uji aku Tuhan. Tidak ada orang berani berdoa begini. Nah, kenapa ada doa seperti ini? Karena kau tahu hatinya seperti apa. Kalau kau tahu hatimu seperti apa, kau bisa bilang uji aku Tuhan, berikan keadilan kepadaku. Jadi kalau suamimu banyak gerakan-gerakan, dia tidak mau bertobat, Anda duduk di kaki Tuhan, Anda berdoa sungguh-sungguh, Anda lepaskan berkat buat suami, dan Anda akan bilang, Tuhan uji aku Tuhan, selidiki batinku, kita suami ini Tuhan, Tuhan berkati dia. Tapi jangan emosi kalau berdoa ya. Satu kali soal, Pak Pendeta boleh sharing boleh. Tapi suami kasih yang tidak pernah pulang kerja, kau pulang cepat, malam pulang kau mabuk tiap hari. Kalau dia pulang mabuk, dia pukul pak kita. Kau ibu berdoa, sudah berdoa apa? Oh Tuhan, mudah-mudahan dia mati jo cepat. Sudah bayangkan dia doa begitu. Tanda bu, seberapa lama berdoa? Bertahun-tahun, pada dia lama mati. Tentang ibunya mau mati, dia ibu yang mati pertama. Gimana? Ibu so kepahitan. Loh kalau begitu bagaimana? Berdoa begini bu, Tuhan Yesus terima kasih kita suami pulang-pulang pagi, mabuk tiap hari, pukul pak kita. Tuhan berkati. Kok ibu bilang oh Tuhan nak mampu kita pendeta? Ya nak mungkin. Tapi rupanya itu dia coba di rumah. Dengan berat hati rupanya dia berdoa Yesus. Oh Tuhan, tapi suami terima kasih pulang-pulang dia susah mau bilang saudara. Tapi rupanya dia bilang, Tuhan aku berterima kasih suamiku pulang pagi mabuk tiap hari. Dia ulang-ulang, saudara tahu. Saudara tahu cuma 1 minggu suaminya masih fruk sepulang. Dia kaget, enak mabuk sepulang. Besoknya lagi, sudah pulang pagi, pulang cepat. Kok senang mabuk? So 3 hari dia ini kau dia tanya begini, itu memang pulang cepat, kau saja mabuk. Dia bilang, mana sobeking pak kita kan? Dia bisa bilang, mana sobeking di mana kita? Maksudnya apa? Mana sobeking pak kita? Kenapa kita ingin apa mana? Kau kita sudah mau mabuk, sudah barokok, mana sobeking? Kau dia bilang, betul pak sobeking pak mana? Bagi apa? Pak Tuhan Yesus. Sudah tahu dia bingung, dia suami itu bingung. Dia bilang, betul kita nggak tahu karena kau masih pulang ingin apa mana? Dia bilang, tak sobeking, betul tak sobeking. Bikin pasal Tuhan Yesus. Akhirnya saudara tahu suami istri ini hidup rukun dan damai. Tapi harganya itu dia istri mau bilang, Tuhan Yesus berterima kasih kita ke suami pamamu. Itu susah sekali mau bilang.
Tapi kalau Anda sampaikan itu sesuatu yang luar biasa, mendatangkan kuasa di sana dan terjadi mujizat di sana. Suaminya diubah. Amin, saudara. Demikianlah pendahuluan khotbah saya. Ya, masih pendahuluan. Begitu kan? Jadi pendahuluan dulu atur baik-baik, baru mau stop begitu sampai sore. Ya. Jadi karena itu, kalau Anda tidak punya kekuatan, tidak punya sifat ilahi, iblis bisa baca. Nah, bagaimana rahasianya untuk Anda punya sifat ilahi? Itu dimulai dari mana? Dari berpikir, pikiran ilahi, pikiran positif. Buka sama-sama Matius pasal 14, lihat sama-sama. Matius 14 ayat 22. Matius 14 ayat 22, lihat. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Terus ayatnya. Terus 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Terus 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Terus kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Dia Tuhan, apabila engkau itu suruh aku berjalan, datang kepadamu berjalan di atas air." Terus kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Terus tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Dari pembacaan ini, saudara, ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan dan perlu kita tahu di sini. Masih poin yang pertama. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya bertolak lebih dalam. Dalam hidup kita ini, Tuhan ajarkan untuk engkau harus bertolak lebih dalam. Bilang sama-sama, lebih dalam. Kehidupan kekristenan, kalau Anda tidak bertolak lebih dalam, kau tidak akan pernah mengalami yang namanya kuasa, mujizat, keajaiban Tuhan. Tapi bukan berarti engkau bertolak lebih dalam tidak ada goncangan. Ketika kita bertolak lebih dalam, Alkitab katakan ada kegoncangan akan kita alami. Tapi pada saat kegoncangan itu terjadi, Tuhan hadir di situ. Alkitab bilang, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya mendahuluinya dulu. Dia naik ke gunung berdoa. Setelah beberapa mil jauhnya, Alkitab katakan murid-murid mengalami kegoncangan. Kehidupan kekristenan ini, kita sudah sama seperti ada di atas perahu. Kita ada di perahu kehidupan. Tetapi Tuhan tidak pernah menjadikan lautan tenang. Kita kadang-kadang masih menghadapi badai dan gelombang. Dan Alkitab katakan ketika murid-murid ini mengalami badai gelombang, Tuhan Yesus juga hadir di sana tepat pada waktunya. Saudara, perhatikan baik-baik. Dalam hidup kita ini, kita di atas perahu kehidupan. Ada badai gelombang akan kita hadapi. Perahu pasti akan oleng. Alkitab bilang pada waktu Yesus ada di sana, di saat perahu oleng, angin sakal menyerang, murid-murid melihat dia dan reaksinya berkata, "Itu hantu." Kadang-kadang kekristenan kita ini Tuhan bilang apa? Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan cemas. Sebab akulah Tuhanmu yang menyertaimu, tidak pernah meninggalkan engkau. Aku Tuhan besertamu, beserta dengan kita, dia Immanuel. Itu janji Tuhan. Tapi kadang kita masih takut, bimbang, dan cemas. Kalau kekristenan engkau masih penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, berarti Anda masih bilang Tuhan itu hantu, saudara. Murid-murid masih bilang itu hantu, sedangkan Yesus berdiri di atas air. Ingat baik-baik, kekristenan sudah di akhir zaman ini, saudara. Kalau kita masih takut, bimbang, cemas, khawatir, berarti kita masih buat Yesus itu hantu dalam hidup kita. Tapi di dalam cerita ini ada satu pribadi di sini
yaitu Petrus. Pada waktu dia melihat Yesus dalam keadaan kegoncangan, Petrus ini melihat Yesus di dalam pandangan ilahi. Dia melihat di dalam pandangan ilahinya, dia tahu itu Tuhan, bukan hantu. Karena itu Petrus bilang, Tuhan, aku tahu dalam hatinya Engkau Tuhan, suruh aku berjalan keluar dari gelombang ini. Yesus berkata, keluar engkau dari perahu, berjalan di atas gelombang. Dari cerita ini memberitahukan kepada kita, untuk Anda mengalami kehidupan yang kuat, menghadapi kegoncangan akhir zaman, miliki sifat ilahi, yaitu punya pikiran ilahi, berpikir positif setiap hari. Cuma 2 yang amin, yang lain masih negatif. Katakan amin, saudara. Jadi mari setiap hari punya pikiran ilahi, punya pikiran positif. Artinya jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas. Sebab Tuhan kita namanya Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dia dahsyat ajaib, dan itu nyata terbukti setiap hari. Tuhan ajar kita jangan pernah berpikir negatif, berpikir gagal. Setiap hari pola pikir kita punya pola pikir surga, punya prinsip surga setiap hari. Itu membuat kita berjalan bukan penuh gelombang, tapi di atas gelombang. Coba lihat. Jadi seperti Petrus yang melihat Yesus, yang berpikir positif. Jangan seperti Petrus yang lihat gelombang. Saudara lihat, kita kan kadang-kadang cuma terpengaruh karena gelombang, karena goncangan. Oke. Ada satu cerita. Yesus tidur di buritan, ada goncangan datang, ada badai datang. Murid-murid membangunkan Yesus, berkata, Tuhan, kita akan celaka. Kenapa? Ini anginnya kencang, perahunya mulai akan tenggelam. Saudara tahu Yesus berdiri dan menghampiri angin itu dan berkata, diam dan tenang. Dan dia berkata, kenapa kamu masih takut? Saudara, ketika Tuhan berdiri dan berkata diam dan tenang, Dia Tuhan yang berkuasa. Dia bisa berkata tenang dan diam kepada badai gelombang. Menurut saya itu dahsyat, tapi itu biasa. Yang luar biasa adalah badai gelombang dia tidur. Itu yang luar biasa. Oke, badai gelombang dia katakan diam dan tenang. Dia Tuhan berkuasa, bisa menenangkan badai gelombang. Tapi yang luar biasa adalah ada badai, ada gelombang, dia tenang. Anda masih bisa tidak seperti itu, saudara? Ada masalah, ada persoalan, Anda tetap tenang. Ada 2 orang tenang. Tenang dalam roh, kedua, so gila. Itulah, saudara, so putuskan. Dia sudah pusing. Itu so bukan tenang. Tenang dalam gila. Kalau Anda punya masalah-masalah, Anda tenang saja. Karena Anda tahu, Anda punya Tuhan yang luar biasa. Sudah tahu pada waktu masa pandemi, itu orang pada ketakutan, saudara. Orang pelayanan penginjilan di tempat-tempat, di pasar-pasar, tempat kerumunan orang, orang pakai masker cuma karena tidak enak, saudara. Protokol kesehatan, orang bilang-bilang pakai masker, orang tidak pakai masker, cuma pakai masker cuma karena tidak enak. Tapi pada waktu masa pandemi orang pada ketakutan, orang tidak pernah takut, saudara tahu. Tuhan kasih roh itu karena Tuhan bawa kami di misi ini untuk pergi menyampaikan jangan takut dalam keadaan apapun. Memang COVID itu ada, virus itu ada, tapi virus itu tidak membunuh. Yang membunuh itu ketakutan, kegoncangan jiwa, membuat sakit yang lama itu jadi lebih parah. Kami sudah tahu 25 orang tim Raja Wali. Mungkin sudah pernah kena. Kenapa? Karena waktu makan di pinggir jalan makan bakso, baku tanya begini, Anda berasa apa? Tidak berasa no. Kok Mbak cium? Nyata? Bage jo, bage. Cuma 3 kali tiba-tiba sobat cium ulang, saudara. Nah kalau orang ketakutan, peda pajo, mana sudah Mbak cium? Wow, so COVID itu. Oh Tuhan, oh Tuhan. Akhirnya belum masuk rumah sakit, so mati. Ada teman saya sudah tahu pelayanan, dia dosen. Ini orang ini kita tahu panako sekali, saudara tahu. Kok tiba-tiba waktu masa pandemi kita bilang begini, aduh trompet taman satu ini bahaya. Betul saudara, kita tidak mengutuk, maaf darah Yesus. Kita cuma khawatir tentang, aduh ini orang ini kita tahu DPP tahu. Betul saudara tahu.
Waktu pandemi DP panas-panas, sudah dengar, so mati. Cuma karena ketakutan. Sudah dengar baik-baik. Orang ini, kita bilang tuh waktu di jalan, mau pakai masker 100 lapis. Batu tuh kunci di kamar, kalau Tuhan izinkan mau mati, mati. Biar cuma nyamuk gigi mati, atau bifi gigi. Ya, ada orang bilang begini, Pak Pendeta. Itu ibu bilang begini, kita ini di luar negeri dia bersaksi, tidak pernah keluar. Bak kunci terus. Kok bisa dapat virus ini, kok bisa parah? Ingat, Tuhan izinkan itu semua untuk memberitahukan hanya Yesus yang luar biasa, hanya Dia yang layak kita sembah, yang kita percaya. Tidak perlu kita takut dan goncang, tetap percaya Yesus bersama dengan kita. Katakan sama-sama haleluya. Jadi kegoncangan itu akan terjadi, tapi pastikan kita ada dengan Yesus di depan kita. Ada Tuhan Yesus yang berkata, diam, tenang, aku ini. Ada Tuhan, ada Yesus yang ada bersama dengan kita. Dan saudara tahu kan Alkitab bilang mati adalah keuntungan. Kalau memang mau mati, mati masuk surga, tidak perlu takut. Tapi kenapa orang takut? Karena dia takut dia mau mati, belum pasti dia bertampah. Kita berteman, saudara tahu, ya, bersaksi, staf khusus gubernur. Dia pernah naik pesawat. Nanti satu kali kalau bisa saya undang nanti kalau bisa diizinkan. Dia pernah naik pesawat berapa kali? Ada pernah pesawat mati mesin. Ya. Jadi mati mesin toh. Anda bayangkan kalau mati mesin. Kalau di darat mati mesin masih mau tolak, di pesawat mati mesin mau tolak bagaimana? Kalau dia tinggi ke bawah, hancur semua saudara. Ya. Nah biasanya kalau sebegitu akan muncul doa-doa. Doa-doa Pentakosta adalah menengking. Nama Yesus berkuasa, dalam nama Yesus. Itu doa Pentakosta. Kalau doa GBI adalah profetik. Tuhan beserta, Tuhan menyertai, itu doa profetik. Maka kalau doa Ortodoks, ampunilah kami Tuhan Yesus. Kalau dia bilang dia bukan doa Pentakosta, doa GBI, doa Ortodoks, ampunilah kamu ini Tuhan Yesus yang bersalah kepada. Kalau sebegitu saudara pengakuan. Doa memang minta ampun saudara. Karena memang mau mati. Tapi kalau di dalam Tuhan, mati adalah keuntungan. Ya, itulah kekuatan yang harus kita miliki. Karena itu miliki sifat ini. Berpikirlah, punya pikiran ilahi. Karena pikiran ilahi, pikiran positif inilah yang adalah kekuatan kita untuk iblis tidak mudah menyerang. Ada apa? Ada masalah, ada persoalan, saudara. Pastikan yang ada di depan kita yang berkata diam, tenang, itu Tuhan Yesus. Jadi hari ini miliki pikiran ilahi itu, engkau akan mengalami kehidupan yang berbeda di 2024. Beri tepuk tangan yang boleh bagi. Saudara, taruh tangan kirimu di dada seperti ini, tangan kananmu seperti ini. Tutup mata saudara. Belum selesai untuk ibadah, kita mau doa dulu supaya pikiran saudara itu diubah. Oke? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan, pesan firman-Mu bagi kami semua jemaat GBI Rock Kota Mobagu. Kami percaya di sepanjang 2024 ini Tuhan, kami mempunyai sifat-sifat ilahi. Ada sifat ilahi dalam hidup kami, yaitu pikiran-pikiran ilahi. Kami melihat bahwa ada tangan Tuhan yang berkata, marilah, aku memberi kemenangan kepadamu, memberi kepastian kepadamu, aku berikan kebahagiaan, aku berikan kelepasan atasmu. Percayalah 2024 ini, apa yang kau pikirkan itu yang kau alami. Pikiranmu pikiran surga. Terima hari ini. Berpikirlah pikiran ilahi. Hal-hal yang baik akan kau terima. Semua yang disebut kebajikan patut dipuji itu yang jadi pikiran saudara. Dan hari ini itu menguasai hidupmu. Dalam nama Yesus, hari ini Anda sedang mengalami pikiran ilahi, pikiran surgawi, pikiran positif. Terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Pikirkan hal yang besar, yang luar biasa, yang dahsyat menyertai hidupmu, rumah tanggamu, pelayananmu, pekerjaanmu, bisnismu. Ada hal yang besar, karena ada Tuhan yang besar, ada bersama dengan kita. Terima dalam nama Yesus. Bilang sama-sama haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah begitu. Hari ini tidak ada lagi yang keluar di tempat ini yang masih punya pikiran-pikiran yang
kerdil, masih punya pikiran yang lemah, masih punya pikiran yang negatif. Tapi hari ini pikiranmu telah diubah oleh Tuhan. Katakan sama-sama, haleluya. Yang kedua, kita lihat sama-sama yang harus kita miliki. Lihat Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat yang pertama dikatakan begini. Yohanes pasal 6 ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Terus ayatnya, orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat, penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Terus, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. 5. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekeliling dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya itu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa arti itu kepada orang yang banyak ini? Terus kata Yesus, suruhlah orang itu duduk. Ada mau di tempat itu banyak rumput, kira-kira 5.000 laki. Maka duduklah orang itu kira-kira 5.000 laki-laki dan 5.000 laki-laki banyaknya. Terus lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya pada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Terus, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Terus, maka mereka pun mengumpulkannya, mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Coba Anda perhatikan. Cerita ini tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi di dalam cerita ini ada 2 pengikut Yesus di situ. Ada mereka ikut Yesus karena mujizat, karena ikut jikat. Tapi yang kedua ada ikut Yesus karena mereka sudah mendapat berkat. Di akhir zaman ada 2 model kekristenan. Ada ikut Yesus karena mujizatnya, ada karena berkatnya. Saudara ikut Yesus bukan karena mujizatnya atau berkatnya, tapi karena kita mengalami tentang Tuhan, tentang Yesus. Itu poin pertama. Poin kedua adalah waktu dia memuji murid-muridnya, Filipus dia bilang kumpulkan, kita akan beri makan. Waktu Filipus mendengar itu, Filipus berkata tidak mungkin kita memberi makan, terlalu banyak di sini. Saudara, Filipus lupa bahwa yang perintah itu Tuhan Yesus. Filipus sudah selalu bersama Yesus. Dia sering menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat demi mujizat. Tapi pada waktu itu Filipus, saudara tahu, dia lupa dia sudah punya selubung, membuat dia tidak sadar bahwa Tuhan Yesus bisa lakukan mujizat. Jadi Filipus waktu itu berkata tidak mungkin kita mau beri mereka makan. Tapi ada satu pribadi itu bernama Andreas. Kalau tadi Petrus dia bersama murid-murid dalam kegoncangan di perahu, dia punya pikiran ilahi, dia berpikir positif, dari negatif berpikir positif. Tapi kalau sekarang ada Filipus dan Andreas. Kalau Andreas lain, saudara. Andreas tahu bahwa mujizat Tuhan pasti akan selalu ada bersama Yesus. Jadi karena itu Andreas mengambil roti dan ikan ini, berikan kepada Yesus, dan karena dia tahu Tuhan pasti bisa lakukan mujizat. Dalam cerita ini kita diajarkan bahwa kalau Petrus memiliki pikiran positif, pikiran ilahi, kalau Andreas dia memiliki pikiran alam mujizat setiap hari, Tuhan bisa lakukan mujizat setiap hari. Karena itulah Andreas berkata, ini Tuhan, ini aku tahu engkau bisa lakukan mujizat. Saudara tahu, dalam hidup kita ini kita harus punya dimensi ini. Tiap hari mujizat itu nyata. Katakan amin, saudara. Kita cuma diajar Tuhan itu masuk dalam dimensi itu, saudara. Dimensi alam mujizat, bahwa Andreas berpikir Tuhan pasti lakukan mujizat. Setiap hari sifat ilahi ini harus ada pada kita.
Kapan mujizat terjadi itu urusan daripada Tuhan. Yang pasti engkau harus berpikir, suamimu akan diubah, istrimu akan diubah, usahaku akan diberkati Tuhan, perjalanan hidupku ke depan akan ada hal yang besar, 2024 ini perkara yang besar akan itu semua ada pikiran ada pikiran ilahi, pikiran alam mujizat ke depan. Ada kata-kata profetik ke depan. Engkau perlu tahu 2024 ini tahunnya di mana anak-anak Tuhan yang menabur akan menuai. Tahun di mana gereja Tuhan akan dibatuan pada pergerakan yang besar. Itu harus ada pada kita dalam dimensi roh kita. Katakan amin, saudara. Dalam hidup kita ini, saudara, kemenangan kita itu ada pada sifat ilahi iman kita. Dan itu perlu ada pada kita setiap hari. Sudah pasti waktu dalam doa-doa Anda akan berdoa, tahun 2024 ini Tuhan, biar aku mendapatkan jodoh yang terbaik. Yang amin, yang suka kawin ya. Yang belum kaya yang amin. Oke? Tapi dalam doamu harus punya hikmah. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata jodoh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menjodohkan gelap dan terang, hitam dan putih. Tapi bukan masalah kulit maksudnya. Apa yang Tuhan berikan itu sudah yang terbaik, yang mendatangkan damai. Doa saja Tuhan, jadi kehendak-Mu yang jadi, aku dapat pasangan yang terbaik Tuhan. Karena berarti yang terbaik itu adalah jodoh. Jodoh itu sepadan. Sepadan, tahu nggak sepadan toh? Nah itu baru betul-betul doamu yang naik, yang berbau harum. Jangan kau doa Tuhan, aku percaya Tuhan, Agnes mau nikah itu jadi milikku dalam nama Yesus. Saudara, itu doa yang tahu diri. Oh Tuhan, Roger jadi milikku. Kalau anak mau doa mau dijawab, cuma punya 2B. Yang pertama tetap berdoa, yang kedua bak kaca. Yang aneh-aneh, saudara. Tuhan, kalau besok hari dia datang sudah pakai baju merah, so dia itu Tuhan. Muncul kemarin, oh mak sama pakai merah. Kadang-kadang orang berdoa ekstrim tapi so salah. Ada hikmah Tuhan berikan, katakan amin. Tapi setidaknya ada dalam dimensi jiwamu, dalam dimensi alam mujizatmu tiap hari. Amin, saudara. Setiap hari. Anda mungkin sudah lupa berdoa, tapi Tuhan tidak pernah lupa doa saudara. Tapi dia akan saring mana yang terbaik. Oh ini yang terbaik, ini yang terbaik, saudara. Ya, Tuhan itu biasanya lebih tahu ke depan. Ke depan apa yang akan kau alami dia lebih tahu. Seorang penginjil diutus ke satu tempat di pedalaman. Dia diutus oleh gereja karena dia punya panggilan di situ. Dia bilang, Tuhan, aku siap diutus. Dalam perjalanan tiba-tiba celaka ini penginjil. Celaka, saudara tahu, dia gigi rontok semua. Memang jadi ompong, saudara. Ya. Jadi karena seompong serontok begitu, akhirnya mesti ganti gigi. Bagaimana mau penginjil kalau seompong? Mau apa bagaimana? Akhirnya Tuhan. Tidak ada panengan, tuh seompong. Jadi mesti ganti gigi. Sampai di pedalaman, saudara, yang pertama dia cilaka, dia pergi gigi rontok, ganti gigi palsu. Sampai di pedalaman orang tangkap dia, kurung, kasih di kerangkeng. Kalau dia bilang, Tuhan, bagaimana lagi kita ini mau menginjil? Pertama so cilaka, kedua dong so kurung. Orang mau tunggu mau bakar barangkali atau mau potong. Saudara tahu, itu dia pikiran toh. Nah, namanya orang kan bangun pagi toh. Bangun pagi, dia cabut DP gigi. Mar dia kan ada di kerangkeng, ada itu suku-suku ini udah anak gua ada jaga toh. Jadi pas bangun pagi-pagi dia terus cabut DP gigi, kok dia ada tuh DP baju, kok dia sikat begitu. Kok untuk penjaganya begini. Dia laporkan ke kepala suku. Pak, tolong salah tangka. Kapan? Yang tolong tangka itu dewa. Bagaimana bisa dewa? Coba lihat kita sama-sama. Pagi-pagi kita tuh dia pergi kepala suku dan semua pasukan sudah lihat. Pas pagi dia cabut dia pergi. Kok dia sikat. Wah, itu dewa itu. Cuma dewa yang bisa cabut gigi begitu. Saudara tahu akhirnya kepala suku perintahkan semua yang ada di situ. Sembah ini orang ini. Tolong salah tangka. Ini dewa.
Dong sembah sudah tahu dia lagi. Kok bilang, dong bilang, apa dia bebas? Oh, dia namanya, oh, kita gini, oh. Akhirnya sudah tahu ada penterjemah. Kamu dewa? Iya, saya dewa. Dewa. Oh, dewa. Namanya siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Dia lebih tinggi. Akhirnya sudah tahu satu suku itu percaya Yesus cuma karena gigi ompong. Luar biasa, saudara. Pertama cilaka, kedua ganti gigi, dorang tangka. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Seluruh suku itu betul-betul bertobat datang pada Yesus. Dia kaya dengan anak kepala suku, saudara. Ternyata di suku itu ada tambangnya, ada tambang emasnya. Jadi di sana emas cuma main-main, saudara tahu. Orang ini setengah mati cari emas. Dia kaya, orang ini kaya, dan dia jadi anak Tuhan. Seluruh suku situ itu datang pada Yesus. Saudara tahu Tuhan punya rancangan yang terindah di sana. Kita cuma diajar Tuhan berpikir alam mujizat. Bahwa Tuhan lakukan mujizat kapanpun. Karena dia dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan sama-sama, haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah poin yang kedua. Sekarang kita lihat poin yang ketiga. Siap-siap hatimu kau jaga. Jangan emosi di sini. Ada amin, saudara? Oke, lihat sama-sama Matius pasal 8 ayat yang pertama. Yang ketiga, yang pertama punya pikiran positif, yang kedua memiliki pikiran ala mujizat, itu sifat ilahi kita. Yang ketiga Matius 8 ayat 1-2 dikatakan begini. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentakdirkan aku. Terus, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjauh orang itu dan berkata, aku mau jadi engkau takdir. Seketika itu juga takdirlah orang itu daripada kustanya. Pembacaan yang ketiga ini memberitahukan kepada kita semua makna kebenaran rema buat kita. Yang pertama, jadilah manusia punya sifat ilahi, punya pikiran positif, berpikir ala mujizat. Dan yang ketiga, orang kusta ini duduk di pinggir jalan. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Tuhan, jika engkau mau, tahirkan aku. Orang kusta ini penyakitnya dia sudah diasingkan karena penyakitnya borok dan diasingkan. Kadang-kadang kita mengalami hal seperti ini. Tetapi ada mujizat yang terjadi. Orang kusta ini mengulurkan tangannya. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, jadilah engkau tahir. Memberitahukan kepada saudara dan saya, 2024, mari ulurkan tanganmu, raih janji Tuhan, raih kepastian, raih kemenangan, raih kesuksesan. Ada tangan Tuhan, mujizat Tuhan menyertai saudara. Katakan sama-sama, haleluya. Meraih janji Tuhan dengan iman. Orang kusta mengulurkan tangannya itu memberitahu bahwa dia mau meraih kepastian yang ada di depannya. Yesus Tuhan berkata, aku mau raih janji Tuhan. Ulurkan tangan saudara dengan iman saudara. 2024 raih sebuah kepastian. Di dalam Yesus engkau akan lihat ada kebahagiaan rumah tangga, ada keberhasilan anak muda, ada tujuan tercapai dalam hidupmu. Karena dia berkata, aku Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Raih janji Tuhan, iman saudara, meraih kepastian sepanjang 2024 ini. Saudara, dan yang keempat adalah perwira di Kapernaum. Dia berjumpa Yesus dan dia katakan, Tuhan, sembuhkan hambaku yang ada di rumah. Yesus berkata, ya, aku akan datang menyembuhkan dia. Perwira Kapernaum ini berkata, Tuhan, tidak usah datang ke rumahku, tetapi satu kata aku dengar, hambaku di rumah akan sembuh. Yesus berkata, aku tidak pernah mendengarkan iman seperti orang ini. Satu kata aku dengar, hambaku di rumah akan disembuhkan. Artinya hari ini kita diajarkan Tuhan 2024, mari memiliki iman yang menyentuh surga. Tuhan itu hatinya tersentuh. Dia kaget mendengarkan perwira berkata, satu kata aku dengar. Saya berkhotbah di Labuan di KKR sudah hampir 1 jam lebih khotbah Bapak Talia. Setelah khotbah selesai itu ibu datang, kita bilang, Pak Pendeta, kita kok
Tadi udah dengar firman Tuhan, yang nama ngerti semua tuh pelita khotbah tadi. Utara Yesus yang nama ngerti. Seratusan kata keluar dibilangnya nama ngerti. Sudah tahu kita dengar aja suka kecewa. Nama ngerti kan? Untung tuh orang bilang pendeta begini kok dia. Oh gila kok dengar. Terhibur tapi hati. Oh gila kok tidak mendengar. Saudara tahu kita ini dengar firman Tuhan sejak dari awal jam pertama. Seberapa kata yang keluar? Seratusan kata yang keluar. Ini perwira bilang cuma satu kata kita dengar, kita hamba di rumah subuh. Hari ini saya ada di sini jadi alatnya Tuhan. Sudah berapa ratus kata yang keluar. Percayalah, iman Anda akan bertumbuh, akan berkembang, raih janji Tuhan, imanmu akan naik, dan apa yang kau katakan, yang kau pikirkan akan terjadi. Karena itulah Alkitab katakan, inilah saatnya 2024 miliki sifat ilahi itu pada kita. Meraih janji Tuhan, miliki pola pikir, pola surga, berpikir positif, alam mujizat setiap hari, dan engkau akan lihat kehidupanmu akan luar biasa. Dan yang terakhir Alkitab katakan miliki perkataan ilahi. Daud menghadapi Goliat yang besar. Dia berkata, aku akan mendatangi pedang dan tombak. Daud belum berhadapan fisik, belum bersentuhan fisik dengan Goliat, tapi dia bilang, aku akan memenggal kepalamu, aku akan kalahkan engkau. Dan terbukti itu terjadi. Dalam hidup kita punya perkataan ilahi. Ada perkataan iman kita, harus kita perkatakan setiap hari. Karena itu pedang roh bagi kita untuk Anda mengalahkan musuh. Ada perkataan sifat ilahi yang ada pada kita. Itu menjadikan engkau gereja Tuhan yang menang dan berhasil di sepanjang 2024. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang angkat kedua tanganmu seperti ini, kepalkan seperti ini.